Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Penipuan di era Presiden Soeharto. Jadi sengaja lah gue pakai baju resmi supaya kelihatan meyakinkan. Seperti janji gue kemarin, gue mau membahas tentang kejadian di tahun 1970-an di mana ada penipuan terbesar. Ya, terbesar nggak sih? Pokoknya penipuan yang fenomenal terjadi di era Presiden Soeharto. Awal mulanya di tahun 1970 itu ada seorang wanita yang bernama Cut Zahra Fona. Cut Zahra Fona ini adalah wanita yang berusia 26 tahun, asal Pidi, Aceh, yang sudah menikah, dan pada saat kejadian dirinya tengah mengandung 6 bulan. Tapi ini bukan hamil biasa, karena bayinya bisa mengaji. Berita pun cepat tersebar dari mulut ke mulut, maka masyarakat pun berbondong-bondong untuk mendengarkan suara bayi mengaji ini. Mereka menempelkan telinga mereka di perut Cut Zahra Fona supaya mereka bisa mendengarkan suara bayi itu sedang mengaji. Yang tepatnya belum dilahirkan, jadi dinamakan janin. Tetapi pada saat itu sudah dinamakan bayi. Orang yang mau mendengarkan suara bayi ini mengaji harus berbayar. Ya, istilahnya kalau sekarang kita mau nonton film nih, nggak ada yang namanya gratisan ya. Karena cepat berita ini menyebar, ya siapa sih janin yang bisa mengaji ya? Karena itu adalah hal yang sangat langka, bahkan bisa dikatakan belum pernah ada. Berita ini pun sampai ke telinga almarhum Buya Hamka. Beliau merupakan ketua pertama MUI. Ada salah satu wartawan yang menanyakan pendapatnya mengenai kejadian yang sangat fenomenal ini ya. Menurut Buya Hamka, kalau Tuhan menghendaki, memang bisa terjadi. Maka banyak orang yang menafsirkan hal ini memang bisa terjadi. Bisa saja bayi di dalam perut Cut Zahra itu memang bisa mengaji. Kalau ini orang-orang yang belum bisa ngaji. Berita ini sampai ke Adam Malik melalui kabar yang diberitakan oleh adiknya Adam Malik, ya, di mana pada saat itu almarhum Adam Malik posisinya masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Jadi bukan seperti yang di berita-berita itu kalau misalnya banyak yang menceritakan posisinya almarhum Adam Malik pada saat kejadian itu adalah sebagai Wapres, Wakil Presiden. Padahal saat itu belum. Karena Adam Malik sendiri baru menjabat sebagai Wakil Presiden ketiga pada tahun 1978. Jadi, karena ini tahun 1970, posisinya masih menjadi Menteri Luar Negeri. Karena penasaran nih, Adam Malik pun mengundang Cut Zahra Fona untuk datang ke istana. Beliau pun menempelkan telinganya ke perut Nyonya Cut Zahra dan berpendapat, namun keajaiban dunia ke-8 akan lahir di Indonesia melalui perut Nyonya Zahra Fona. Kita tahu sendiri ya, keajaiban dunia itu cuma 7, ini bisa sampai 8, ya bisa dikatakan berarti benar-benar ajaib. Berita pun menuliskan di headline bayi ajaib. Media-media yang meliput ini terutama Pos Kota, juga Harian Merdeka, dan juga ada media luar negeri yaitu BBC. Nama Pos Kota yang memang sudah akrab di banyak telinga orang-orang ya, terutama gue, tetapi ya yang ibaratnya sih Pos Kota itu cuma buat digulung terus ditaruh di belakang kantong celana, yang istilahnya kayak buat ganjal pantat gitu ya, supaya nggak begel. Gue juga nggak ngerti kenapa orang zaman dulu suka naruh belakang celana. Atau memang mungkin nyaman buat mereka, ya nggak tahu deh ya. Dulu banyak yang seperti itu, melakukan hal seperti itu. Pos Kota pada saat itu launching edisi perdananya pada 15 April 1970 supaya dapat mendongkrak penjualan. Maka Pos Kota pun meliput bayi ajaib Nyonya Cut Zahra Fona sampai santer gitu, sampai Pos Kota pun pendatang baru itu dijuluki sebagai koran ajaib. Karena banyak berita yang beredar tentang bayi ajaib ini, maka berita ini pun sampai ke telinga Perdana Menteri Malaysia, yaitu Tunku Abdul Rahman Putra. Pada saat itu beliau sampai juga ikut mempercayai tentang keberadaan bayi yang bisa mengaji ini. Namun pada akhir 1970 itu beliau mengundurkan diri menjadi Perdana Menteri. Ya cuma ini nggak gue bahas lagi ya, karena itu masalah eksternal. Maksudnya masalah di negara seberang. Kita balik lagi ke Cut Zahra Fona. Karena berita ini makin santer, bukan cuma tersebar di Malaysia juga ya, sampai ke Turki. Bahkan Cut Zahra Fona dengan suaminya pun sedang untuk datang ke Turki. Cuma nggak ada di berita juga apakah mereka memang sampai ke Turki atau nggak jadi ya.
Karena kehamilannya ini sudah lebih dari 1 tahun. Tidak ada yang mencurigai juga usia kehamilannya sudah di atas 1 tahun. Ya, lebih menikmati berita tentang bayi ajaib ini. Apalagi berita ini sangat menjual. Cut Zahra sendiri sepertinya menikmati tentang ketenaran bayinya dia. Ada Kak Kanwil Kesehatan DKI yang bernama Dr. Herman Susilo. Namun pada saat itu beliau belum menjabat sebagai Kak Kanwil Kesehatan DKI ya. Gue rasa sih begitu. Pada saat kejadian itu 1970 nggak ada infonya sih apakah beliau memang sudah menjabat posisi itu atau belum. Dr. Herman Susilo ini mengatakan kalau mana ada janin bisa bicara. Yang namanya janin atau bayi bisa bersuara atau mengaji di dalam perut itu adalah hal yang tidak mungkin. Sebab bayi di dalam kandungan itu belum bisa membuka mulutnya atau bernafas normal sehingga tidak akan mengeluarkan suara. Ya sebenarnya sih ya kalau pada saat itu sudah ada USG, bayi itu membuka mulutnya memang, dan kalau mengeluarkan suara ya di dalam kandungan itu medianya air. Perambatan gelombang suara itu lebih terhambat. Ya tidak akan mungkin juga kedengaran di luar perut. Namun pendapat Dr. Herman Susilo ini dibantah, dan bahkan Dr. Herman Susilo pun diancam mau dibunuh karena sudah berpendapat lawan arus. Tidak boleh berpendapat seperti itu. Kamu macam-macam. Namanya ini melawan keajaiban. Maka Dr. Herman pun bersembunyi ke Ciganjur. Sebenarnya Dr. Herman Susilo ini adalah dokter yang sangat fenomenal juga pada saat itu ya, dimana beliau ini mempunyai sesi show sendiri di TVRI ya. Bahkan sampai ada tikungan terkenal itu di daerah Jagakarsa, tikungan yang dinamakan Herman Susilo. Karena tikungan ini tidak beda jauh dari rumahnya Dr. Herman Susilo itu. Sampai kayak dibuat banyak video tentang tikungan angker. Berita mengenai Dr. Herman Susilo ini pun terdengar lagi mulai di tahun 1972. Jadi Dr. Herman Susilo sembunyi ya paling 1 atau 2 tahun. Sampai akhirnya Cut Zahra Fona pun diundang untuk bertemu dengan Presiden Soeharto serta Ibu Tin, yang direncanakan pertemuan mereka ada di Bandara Kemayoran. Cut Zahra Fona kan tinggal di Aceh, jadi mungkin dia diundang, sempatnya ketemunya di bandara. Namun, berita ini disanggah oleh sejarawan UI, Anhar Gonggong, yang mengatakan kalau tidak ada berita yang menyebutkan tentang pertemuan mereka ini, jadi masih diragukan. Walaupun ada juga yang berpendapat kalau iya kok diundang, cuma diundangnya ke Cendana, ke rumahnya Presiden Soeharto. Dan ada beberapa pelayan yang juga bertemu dengan Cut Zahra Fona, juga berkomentar kalau Cut Zahra Fona ini kelihatannya lebih diam, tidak banyak bicara. Tapi ya again, banyak sejarawan yang meragukan tentang kebenaran dari berita ini. Berita tentang pertemuan Cut Zahra Fona dengan Presiden Soeharto. Cuma pada saat itu dikatakan kalau Ibu Tin meminta Cut Zahra Fona untuk diperiksa ke dokter kandungan. Yang pada 13 Oktober 1970, Cut Zahra Fona pun datang ke RSPAD untuk diperiksa oleh tim Ikatan Dokter Indonesia. Namun Cut Zahra bilang kalau bayinya menolak untuk diperiksa. Jadi ya dia lebih nurut omongan bayinya yang kayak lebih dari ikatan batin, karena dia bisa mendengar sendiri bayinya menolak. Maka tim dokter ID pun ya cancel, tidak jadi periksa. Sepekan kemudian dijadwalkan untuk diperiksa di RSCM. Tim dokter RSCM mengatakan kalau tidak ada janin, tidak ada bayi di dalam perut Cut Zahra Fona. Tapi meskipun begitu lebih santer beritanya daripada hasil pemeriksaan tim dokter di RSCM ini, karena masih saja diberitakan tentang bayi ajaib ini. Panglima Daerah Kepolisian yang kalau sekarang dipanggilnya Kapolda Kalimantan Selatan, Brigjen Abdul Hamid Suasono, mengatakan kalau beliau tidak percaya tentang hal ini. Manusia tidak mungkin berbicara di dalam air. Mirip juga pendapatnya dengan Dr. Herman Susilo. Maka diundanglah Cut Zahra Fona untuk datang ke Banjarmasin. Sampai di sana disuruhlah Kapolres untuk menyambut kedatangan Cut Zahra Fona. Ada polwan yang menempelkan telinganya ke perut Cut Zahra Fona, yang perutnya itu dililiti oleh kain, dan dengan sigap beliau pun menyingkap kain itu sehingga ditemukan ada tape recorder di situ. Tape recorder merek Philips yang waktu itu bisa dikatakan ini adalah barang langka karena baru pertama kali produksi pada tahun 1967 dan hanya sedikit orang yang punya ini, yang biasanya adalah wartawan. Tetapi wartawan pun nggak semuanya punya barang mahal ini.
entah tidak diceritakan bagaimana caranya Cut Zahra Fona bisa memiliki tape recorder ini. Maka Cut Zahra Fona pun dikirim pulang ke Jakarta dan dia di sana diproses untuk selanjutnya. Gue ada menemukan beberapa foto tentang Nyonya Cut Zahra Fona ini yang kayak kelihatan bule-bule begini. Ya gue sih meragukan kalau itu adalah Cut Zahra Fona karena mukanya terlalu bule dan nggak kelihatan muka-muka Indonesianya. Tapi nggak tahu kalau pakai bedak keputihan, tapi kayaknya nggak mungkin ya pakai bedak terlalu tebal seperti itu juga. Akhir dari cerita ini yang gue rasa semuanya sudah menjadi almarhum. Tak lama setelah kejadian ini, Brigjen Abdul Hamid Swaksono dipensiun dinikan dan tak lama kemudian beliau meninggal karena diracun. Tapi entah apakah ada kaitannya dengan masalah Cut Zahra Fona. Lalu bagaimana dengan Adam Malik? Adam Malik masih pada posisinya sebagai Menteri Luar Negeri. Bahkan beliau pun dilantik menjadi Ketua DPR sebelum akhirnya menjadi Wakil Presiden yang ketiga pada tahun 1978. Sedangkan Cut Zahra Fona yang menjadi trending pada saat itu, beliau ini ditangkap dengan suaminya dan diadili. Entah, nggak tahu juga berapa lama mereka menerima hukuman. Harusnya sih Pos Kota waktu itu juga meliput sih. Dan bagaimana dengan pemimpin Pos Kota? Beliau diangkat menjadi Ketua Umum PWI. Dan di tahun yang sama Adam Malik menjadi Wakil Presiden, pemimpin Pos Kota ini menjadi Menteri Penerangan. Yang kita tahu siapa adalah Harmoko. Namun Harmoko sendiri baru-baru ini meninggal ya kira-kira tahun lalu karena COVID-19. Ya oke, gitu aja gue mau cerita dari kejadian ini. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu ada komentar, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Ya gue butuh waktu untuk membuat video ini karena gue deep search, gue harus mencari dulu kesana sini dan nyaris gue datang ke perpustakaan untuk mencari informasi ini, tapi ternyata gue nggak punya waktu datang ke sana, jadi ya gue butuh waktu lebih lama untuk googling mencari kesamaan berita ini. Oke.